Iya, jadi, sebetulnya ini mungkin Akang dan Teteh juga udah pernah, mendapat materi ini ya, jadi ini hanya sekedar pengulangan aja. Kalau, kalau mengenai materi yang, khusus mengenai, manajemen resusitasi cairan mungkin sebetulnya nggak akan banyak gitu ya, tapi kita mulai dari awal aja, jadi saya rubah sedikit judulnya menjadi terapi cairan. Oke, slide. Ya, jadi kalau komposisi tubuh manusia itu, terdiri dari 2 bagian ya. Jadi ada bagian yang, padat, ada bagian juga yang cair gitu ya. Kalau misalkan bagian padat itu kan terdiri dari jaringan, kemudian bagian yang cair itu berupa cairan. Dari, 100% bagian tubuh manusia ini, 40%-nya itu jaringan dan 60%-nya itu merupakan, cairan. Di mana cairan ini juga dibagi lagi menjadi 2 ya, yang, sekitar 60% dari cairan tubuh manusia itu ada di intraselular dan 40%-nya itu di ekstraselular. Kemudian, dari ekstraselular itu sendiri juga dibagi lagi menjadi, 30%-nya itu, eee, di interstitial space ya, kemudian yang 10%-nya di intravaskular. Nah, kemudian kita bisa lihat di, persentasenya di apa, di tabel sebelahnya ya. Kalau misalkan intraselular itu ada, eee, punya komposisi yang lebih banyak dibandingkan dari ekstrasel ya. Padahal ekstrasel ini juga dibagi lagi menjadi interstisial dan intravaskular. Oke, slide. Oke. Nah, eee, dari keseimbangan cairan. Jadi kalau misalkan kita, ada input cairan berarti keluarnya juga sama. Rata-rata, intake cairan kita itu sekitar 2.000 sampai 2.500 setiap, setiap, studi beda-beda ya, tapi rata-rata sekitar 2.000 sampai 2.500 di mana, eee, kita juga, mengeluarkan cairan itu sekitaran, sama ya, sekitaran 2.000 sampai 2.500. Itu bisa dari evaporasi dari kulit, kemudian evaporasi dari, saluran pernafasan, kemudian keringat, kemudian juga, feses dan urin. Ini bisa kita lihat juga di tabel sebelahnya ya. Jadi, cairan yang masuk itu sama dengan cairan yang keluar. Oke, slide. Sebentar ya. Mmm, oke punten. Eee, Nanti slide-nya kayak beda ya. Oke coba, saya ini ya, saya coba share lagi ya slide yang kayaknya saya salah ngirim slide-nya. Bentar ya.
Halo, tes. Iya dok, halo. Saya juga ada trouble kayaknya di sini, ya udahlah nggak apa-apa pakai slide itu aja. Oh baik dok. Ya. Oke. Iya. Ke slide yang tadi. Ya, oke. Jadi kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan kita lihat ini komposisi dari cairan, ini sebetulnya bisa kita lihat ya di sini komposisinya tuh berupa elektrolit, baik itu di elektrolit di intrasel maupun di ekstrasel. Nah, kalau pada cairan di intrasel ini memiliki ion kalium dan fosfat dalam jumlah yang besar ya. Kemudian kalau ion magnesium dan sulfat ini jumlahnya di sedang, sementara ion chloride dan natrium jumlahnya kecil dan hampir nggak ada ion kalsium kalau kita lihat di intrasel ini ya. Sementara kalau kita lihat protein ini mempunyai jumlah yang besar, eh, hampir lebih dari 4 kali lipat di dalam plasma. Oke, slide berikutnya. Jenis-jenis cairan. Jadi cairan ini kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu eh, cairan kristaloid dan cairan koloid. Kalau cairan kristaloid itu isinya berupa air, kemudian elektrolit, bisa disertai dengan glukosa atau enggak. Kalau misalkan koloid ini banyaknya produk-produk albumin dan produk darah. Ini bisa kita lihat contoh-contoh cairan kristaloid ini ada dextrose, kemudian ada NaCl, berbagai macam NaCl, kemudian juga ada RL, ada plasmalit. Kemudian untuk koloid juga ada albumin, ada starch, ada pentastarch, ada dextran juga ada 2 macam, ada yang 40 dan 70, serta produk-produk dari darah. Oke, slide. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan kristaloid dan koloid. Kalau misalkan kita pilih mana yang lebih bagus, itu kita nggak akan pernah bisa eh, menentukan gitu. Mana misalkan kristaloid yang lebih bagus atau koloid yang lebih bagus. Sebetulnya semuanya punya keuntungan dan kerugian. Dari sifat-sifatnya ini, berat molekul kristaloid itu lebih kecil dibandingkan berat molekul koloid. Kemudian untuk distribusinya, dengan kita menggunakan koloid itu, distribusi antar kompartemennya lebih cepat dibandingkan dengan koloid. Jadi koloid itu akan lebih lama berada di dalam intravaskular, tergantung dari berat molekulnya. Karena koloid itu juga berat molekulnya berbeda-beda. Kemudian untuk penggunaan penggantian cairan pada dehidrasi dan darah itu bisa dilakukan oleh cairan kristaloid. Sementara koloid biasanya kita gunakan untuk penanggulangan pada perdarahan masif. Untuk koreksi perdarahan, seperti kita tahu, jadi pemberian kristaloid itu 1:3 ya. Jadi misalkan kehilangan darahnya 500, berarti kita menggunakan kristaloid itu pemberiannya 1.500. Apabila koloid, misalkan kita kehilangan darahnya itu 500, berarti mengganti dengan koloid itu sejumlah yang sama dengan perdarahan, yaitu 500 juga. Nah, untuk
keuntungannya kalau koloid itu kita memberikan cairan dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan kristaloid. Jadi seperti misalkan kehilangan darahnya 500, berarti kita hanya memberikan 500 juga. Sementara pada kristaloid kita akan memberikan jumlah cairannya lebih banyak, yaitu sekitaran 1.500. Kemudian keuntungan koloid berikutnya, dia akan lebih lama untuk berada di intravaskular karena berat molekulnya itu yang lebih besar dibandingkan kristaloid. Pada umumnya bisa sampai 2 sampai 4 jam bertahan di intravaskular. Selain itu juga dia akan lebih mengurangi kejadian atau risiko edema perifer. Sementara kerugian dari koloid ini ya udah jelas ya, harganya mahal, kemudian untuk penggunaan koloid tertentu ini akan menyebabkan koagulopati. Kemudian juga dia akan meningkatkan risiko pulmonary edem apabila terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Ini akan menurunkan GFR, kemudian bisa menjadi osmotik diuretik juga. Kemudian untuk keuntungan dari kristaloid ini harganya lebih murah dibandingkan dengan koloid. Ya. Dia juga akan memperbaiki flow dari urin, kemudian juga dia baik untuk penggantian pada cairan interstisial. Nah, kerugiannya dari kristaloid ini dia hanya bersifat sementara aja pada pada saat mengisi volume intravaskular. Kemudian juga dia dalam meningkatkan hemodinamik itu juga bersifat sementara. Kemudian untuk kejadian peripheral edem dan edema paru juga bisa terjadi apabila kita memberikan dalam jumlah yang banyak. Oke, slide. Nah, ini sifat-sifat dari kristaloid ya. Jadi kristaloid ini juga mudah melewati membran kapiler karena dia mempunyai tekanan onkotik yang rendah, jadi bisa cepat terdistribusi ke seluruh ruang extracellular fluid. Kemudian kristaloid ini juga sama efektifnya dengan larutan koloid jika diberikan dalam jumlah yang tepat, 3 sampai 4 kali volume koloid. Untuk ini kristaloid juga berguna untuk resusitasi awal pada pasien shock hemoragik, luka bakar, dan pasien yang sedang melakukan plasmafaresis karena dia sifatnya tekanan onkotiknya rendah, jadi dia lebih cepat gitu ya. Tetapi waktu paruhnya hanya 20 sampai 30 menit. Jadi di intravaskular hanya sekitaran 20 menit. Setelah itu dia akan pindah ke interstisial. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh cairan kristaloid ya. Di sini kita bisa lihat ada NaCl 0,9%, ada Hartmann solution, ada RL, ada ring as, ada ringer fundin. Ini kita bisa lihat osmolaritasnya berbeda-beda. Akan tetapi ini disebutnya cairan isotonis. Ya. Jadi cairan isotonis itu dia memiliki konsentrasi yang sama. Ya. Jadi kalau iso itu sama dan tonik itu konsentrasi, jadi sama ya konsentrasinya. Jadi kalau kita memberikan cairan isotonis ini tidak akan terjadi perpindahan yang signifikan antara cairan di dalam intravaskular dan di dalam sel. Di sini juga kita bisa lihat perbedaan ion-ion elektrolitnya pada setiap cairan itu berbeda. Jadi tergantung kita kebutuhannya mau pakai yang mana gitu ya. Oke, next.
Nah, larutan kristaloid ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada cairan isotonis ya untuk menjaga penurunan volume extracellular fluid seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian cairan hipotonik ini mengganti kehilangan extracellular fluid dan intracellular fluid dan memperbaiki kekurangan free water. Jadi kalau hipotonik ini berarti dia plasmanya dia di bawah, lebih rendah dari plasma tubuh manusia gitu ya. Sementara hipertonis itu berarti di atas plasma tubuh, ya. Jadi dia akan menyebabkan cairan akan menarik dari sel ke ruang intravaskular. Kalau misalkan hipotonis itu dia karena dia lebih rendah dari plasma tubuh manusia, jadi ketika kita memberikan cairan hipotonis, jadi cairan akan cepat berpindah dari intravaskular menuju sel. Gitu. Oke, next. Nah, ini cairan dextrose. Ini merupakan cairan hipotonik ya. Ini dextrose juga banyak macamnya. Indikasinya jadi untuk mengganti kekurangan air pada penyebab hipernatremi. Kemudian juga dia dapat memberikan energi ya. Kemudian juga untuk menanggulangi hipoglikemi. Oke. Slide. Nah, ini cairan NaCl juga ada banyak macamnya. Ada yang 0,9. Ini untuk extracellular fluid volume pada pasien hipovolemik. Kemudian juga dia bisa mengatasi hiponatremi pada hipovolemik pasien. Kemudian juga untuk memperbaiki dari metabolic alkalosis, dia juga bisa memperbaiki hipernatremi pada pasien dengan hipotensi. Tapi ini harus diberikan hati-hati pada pasien dengan natrium overload seperti pada pasien CHF gitu ya. Kemudian juga ini ada cairan hipotonik 0,45 salin. Ini bisa kita lihat fungsinya. Kemudian juga ada yang bersifat hipertonis. Jadi ini untuk mengkoreksi kekurangan natrium. Slide. Nah, ini salin fisiologis ya, balance electrolyte solution. Contohnya ringer laktat, ringer asetat. Ini indikasinya untuk menggantikan cairan tubuh pada pasien-pasien luka bakar atau misalkan pada untuk cairan perioperatif ya. Ini juga bisa mengkoreksi asidosis metabolik, kemudian juga bisa sebagai cairan untuk resusitasi. Oke, slide. Nah, ini contoh-contoh koloid ya. Jadi koloid ini mengandung molekul yang besar yang tidak larut, umumnya protein dan polisakarida kompleks yang merata di seluruh larutan. Ini waktu paruhnya sekitar 3-6 jam tergantung dari berat molekulnya. Ini dibagi 2, kalau itu ada yang natural, ada yang artifisial. Kalau yang natural ini contohnya albumin. Albumin juga banyak macamnya, ada yang 5%, ada yang 25%. Kemudian juga ada fresh frozen plasma dari plasma tubuh.
Sementara yang sintetik ini contohnya ada gelatin, ada dextran, ada hydroethyl starch. Nah, kalau dextran ini dia memiliki berat molekul sekitar, ini kan dextran tuh ada yang 40, ada yang 70. Ini kalau misalkan yang 40 itu berarti berat molekulnya sekitar 40.000 kilodalton. Sementara yang 70.000 itu berarti berat molekulnya sekitar 60.000 sampai 70.000 kilodalton. Sementara Hes juga sama, ada Hes yang 6%. Ini biasanya kalau Hes ini ada dosisnya ya, sekitaran 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan per hari. Namun kalau Hes ini biasanya tidak kita gunakan pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena berat molekulnya yang begitu besar. Ada yang sekitar 130.000 sampai 200.000 kilodalton. Jadi berat molekulnya besar sekali. Oke, slide. Nah, ini albumin, ini paling sering kita berikan di ICU. Jadi sebetulnya albumin ini merupakan fraksi protein plasma yang mengandung albumin hampir sekitaran 80%. Sebetulnya, nah ini fungsi dari albumin ini untuk mempertahankan tekanan onkotik intravaskular. Jadi albumin ini akan berada di kompartemen intravaskular setidaknya selama 16 jam sebelum berdifusi ke dalam ruang interstisial. Oke, slide. Nah ini dextran tadi, ya. Jadi dextran ini ada yang berat molekulnya 70.000, ada yang berat molekulnya 40.000. Ini juga digunakan sebagai volume expander dengan diberikan apabila diberikan di atas 20 cc per kilogram berat badan per 24 jam, ini akan menyebabkan koagulopati atau dapat memperpanjang waktu perdarahan. Ini juga dapat mengakibatkan gagal ginjal akut karena berat molekulnya yang besar. Ini juga ada kontraindikasinya, jadi dextran ini sama dengan Hes. Ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Mungkin kita juga udah lama ya meninggalkan dextran ini. Sekarang trennya lebih ke arah penggunaan gelatin. Oke, slide. Ini ada juga hydroethyl starch. Ya. Ini ada yang konsentrasinya 6%, ada yang 10%. Jadi berat molekulnya juga besar banget. Ini tapi dengan berat molekul yang besar ini jadi efektif sebagai penambah volume plasma. Tapi lebih murah dibandingkan dengan albumin. Ini juga sama kontraindikasinya pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Slide. Ini sebetulnya sama ya, sama slide yang sebelumnya tadi ya, mengenai cairan-cairan, jenis-jenis cairan kristaloid dan isi daripada ion-ion elektrolitnya. Oke, slide. Nah, kita masuk ke materi utamanya gitu ya. Jadi resusitasi cairan. Betulnya tujuan resusitasi cairan ini untuk memperbaiki gangguan hemodinamik dan elektrolit. Kemudian juga untuk menjaga kebutuhan maintenance dari cairan dan elektrolit, kemudian juga menggantikan cairan atau elektrolit yang pada kehilangan yang bersifat akut. Kemudian juga tujuannya untuk memberikan nutrisi.
Oke, slide. Nah, untuk asesmen awalnya, jadi kita harus melihat riwayat intake-nya seperti apa pada pasien tersebut, apakah terbatas atau tidak, kemudian pasiennya ada terlihat kehausan atau tidak, kemudian jumlah dan komposisi kehilangan cairannya seperti apa. Dalam pemeriksaan awal ini kita lihat yang pertama kali dari kesadarannya dulu, kemudian tekanan darahnya, apakah sistoliknya kurang dari 100, kemudian tekanan nadinya lebih dari 90 kali per menit, terus bagaimana capillary refill time-nya lebih dari 2 detik, atau akralnya dingin atau enggak gitu ya, karena ini kan menunjukkan dari mikrosirkulasi. Kemudian pernapasannya lebih dari 20 kali per menit atau tidak. Kemudian nilai EWS-nya 5 atau lebih. Kemudian apabila dilakukan passive leg raising test, apakah menunjukkan adanya hipovolemik atau enggak. Kemudian bisa kita lihat juga dari pemeriksaan laboratorium, dari kita lihat dari CBC-nya atau darah rutinnya, yang biasa kita lihat adalah perbandingan dari HB dan hematokrit. Kemudian kita bisa lihat juga dari pemeriksaan kreatinin dan berbagai macam elektrolit. Slide. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini merupakan algoritma dari penilaian untuk apakah pasien ini diberikan resusitasi cairan atau tidak. Kita gunakan dengan metode ABCDE, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Nanti kita nilai volume statusnya seperti apa, dilihat dari penilaian klinis, apakah pasien ini membutuhkan resusitasi cairan atau enggak. Kita bisa lihat dari apakah tadi ya, sama seperti tadi, tekanan darahnya kurang dari 100 mm air raksa, apakah heart rate-nya di atas 90 atau 100 kali per menit, apakah capillary refill time-nya lebih dari 2 detik, atau ada akral dingin atau enggak, kemudian respiratory rate-nya lebih dari 20 kali per menit, atau nilai EWS-nya di atas 5, atau pada saat pemeriksaan passive leg raising, dia membutuhkan cairan atau fluid responsiveness. Apabila membutuhkan cairan, kita lanjut ke algoritma yang kedua. Slide. Nah, algoritma kedua ini kita lakukan pemberian cairan inisial. Jadi kita harus nilai penyebab dari defisitnya. Kemudian responnya seperti apa. Kita berikan 500 cc kristaloid dalam waktu 15 menit. Setelah itu kita evaluasi kembali ABCDE-nya. Kemudian apakah pasien masih membutuhkan cairan atau tidak. Kalau misalkan masih membutuhkan cairan, berikan sekitar 2000 cc. Ini untuk pasien-pasien yang bukan geriatri. Jadi kita bisa langsung lakukan, langsung diberikan 2000 cc. Tapi kalau pada pasien geriatri, kita harus hati-hati, atau misalkan pada pasien dengan gangguan fungsi jantung, kita nggak bisa langsung memberikan 2000 cc. Mungkin kita bisa lakukan secara titrasi. Nah, apabila misalkan setelah diberikan 2000 cc ini masih membutuhkan cairan, misalkan masih membutuhkan cairan, kita bisa tanyakan kepada yang lebih ahli ya, untuk berdiskusi.
Kalau misalkan tidak membutuhkan, mungkin bisa kita berikan 250 sampai 500 cc kristaloid. Nanti kita evaluasi kembali. Kalau misalkan pasiennya mempunyai tanda-tanda shock, kita bisa berikan lagi cairan sebanyak kebutuhan pasien tersebut, atau bisa kita sambil evaluasi lagi dengan kita memberikan cairan 2000 cc atau misalkan 1000 cc, apakah ada improve atau tidak gitu klinisnya, misalkan kesadarannya membaik, kemudian tensinya naik, heart rate-nya turun, respirasinya juga mulai kembali normal, kemudian capillary refill time-nya juga kurang dari 2 detik, akralnya mulai hangat, urinnya juga mulai keluar. Oke. Slide. Nah, misalkan apabila teratasi cairannya, kekurangan cairannya teratasi, kita bisa memberikan cairan maintenance. Cairan maintenance ini kita berikan 25 sampai 30 cc per kilogram berat badan per hari, ya. Kemudian yang berupa 1 milimol per kilogram per hari dari natrium atau kalium, dan 50 sampai 100 gram per hari dari glukosa. Setelah itu kita kembali melakukan penilaian lagi. Apabila tidak dibutuhkan cairan intravena, berarti kita cukupkan gitu ya, di stop aja cairan intravenanya. Jadi kita lebih diutamakan untuk enteral feeding. Oke, slide. Nah, ini untuk penggantian dan redistribusi. Jadi nanti kita lihat apakah masih terdapat kekurangan cairan atau defisit dari elektrolit atau bahkan kelebihan. Jadi kita harus cek apakah pasiennya dehidrasi atau tidak, kemudian ada cairan overload, apakah ada pasiennya ada hiperkalemi atau hipokalemi. Kemudian nanti kita estimasi defisit atau kelebihannya. Nah, kita juga nilai apakah ada loss dari cairan atau elektrolit yang akut atau yang sedang terjadi gitu ya. Misalkan contohnya misalkan pada pasien yang sering muntah atau dari NGT-nya keluar cairan terus, apakah ada loss-nya dari drainase biliar, bisa juga karena high flow dari stomanya, ada diare, kemudian ada ongoing bleeding, contohnya kayak melena, pasiennya juga mungkin ada demam atau tidak, terlihat berkeringat misalkan, atau ada dehidrasi atau tidak, atau mungkin karena poliuri. Kemudian kita juga cek mengenai redistribusi dan penyebab yang lain, misalkan dari gross edema, kemudian ada severe sepsis, ada pada pasien yang terjadi hipernatremi atau hiponatremi, ada gangguan fungsi ginjal atau fungsi liver atau bahkan gangguan jantung, kemudian ada retensi dari cairan pada pasien-pasien post-op. Nanti semua ini akan kita tambahkan atau bahkan kita kurangi cairan atau elektrolitnya, baik itu dari oral, enteral, ataupun dari parenteral. Kemudian bisa kita monitor ulang atau evaluasi ulang
dari klinis ataupun dari laboratorium. Slide. Oke, terima kasih. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, tadi slide-nya bukan slide yang saya buat, jadi saya rada bingung juga tuh. Gitu. Mungkin ada pertanyaan gitu. Atau mungkin ada pernyataan atau apa gitu. Yang kalau misalkan selanjutnya itu, ini tuh dalam satu hari itu ada berapa materi kuliah gitu ya? Ada yang 3 dok. Nanti siang masih ada lagi sih sebenarnya. Jam 1. Oh, jadi setiap hari itu ada 3 materi kuliah gitu ya? Iya, ada yang 1, ada yang 3. Biasanya yang padat itu Selasa dan Kamis dok. Oh Yang gitu. ada 3 mata kuliah. Iya, iya, iya. Oke deh. Nanti boleh Itu gini ya, aja. Gimana? enggak dok. Ini lagi nanyain Teh Yeti biasanya mau bertanya. Ya boleh kalau mau bertanya. Yang lain atuh nanya, mumpung ada expert nih. Iya Timo nanti langsung aja di RSAS. Eta Kang Wisnu nu expert mata. Nanti ngobrol di reses aja ya Dokter Erias. Gak operasi bedah jantung dok? Enggak, bukan giliran. Itu. Iya betul, kalau misalkan mau ada pertanyaan juga boleh, nanya via WhatsApp juga boleh. Kan udah ada nomornya tadi di Teh Rina ya. Ya. Itu aja paling, kalau misalkan belum ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok waktunya dok. Iya. Terima kasih. Dokter.